Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Medan. Saya sendiri Yusrizal dari UPT SD Negeri 068474 Kota Medan dalam tugas demonstrasi kontekstual kucing untuk supervisi akademik bertindak sebagai kos. Saya Sukmana Adiwijaya dari UPT SDN 060950. Saya di sini sebagai observer. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irji Anifah Lesuri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SDN 060870 Kecamatan Medan Timur sebagai coach. Baik, kami akan mempraktekkan percakapan antara observer dengan host. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Yus. Apa kabarnya hari ini Pak Yus? Waalaikumsalam Pak Sukma. Alhamdulillah saya baik-baik saja Pak. Alhamdulillah Pak Yus. Senang saya dengarnya Pak Yus. Alhamdulillah. Baik Pak Yus, hari ini Bapak akan melaksanakan praktek coaching ya Pak? Ya, betul sekali Pak. Dengan siapa kira-kira ya Pak Yus? Dengan Ibu Irji Pak sebagai kucinya Pak. Insya Allah. Alhamdulillah Pak Yus. Baik Pak Yus. Mungkin sebelumnya kan Pak, Bapak melakukan praktek coaching bersama Koci. Boleh saya bertanya-tanya sebentar Pak mengenai hal itu Pak Yus? Ya Pak, boleh Pak. Dipersilahkan Pak. Ya, Pak Yus, nanti ketika Bapak mempraktekkan coaching ini ya, kira-kira bagaimana rubrik penilaian pada pelaksanaan perencanaan coaching nanti Pak Yus? Ya Pak, baik. Untuk rubrik penilaiannya Pak, saya akan menggunakan indikator Pak dari alur Tirta Pak. Oh, kira-kira apa saja tahapan alur Tirta itu Pak Yus? Iya Pak, di dalam alur Tirta itu Pak, paling tidak ada 4 tahapan Pak. Yang pertama itu tujuan, yang kedua itu adalah identifikasi masalahnya, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak Yus, kemudian nanti kompetensi coaching mana yang untuk ke depan yang ingin Bapak kembangkan Pak Yus? Iya Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, sehingga kuci nanti pada saat menjawab pertanyaan, dia bisa sambil berpikir Pak, dengan luas. Oh, berarti itu lebih spesifik lagi ya Pak Yus ya. Jadi mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-idenya ya Pak Yus. Ya betul sekali Pak. Baiklah Pak Yus, mungkin itu saja Pak Yus. Kalau begitu silahkan panggil coachnya Pak Yus. Dan saya meminta izin ini ya Pak Yus untuk mengobservasinya ya Pak Yus. Ya silakan Pak, kami persilahkan Pak. Bu Irji, silakan masuk Bu Irji. Ya Pak, ya Pak. Assalamualaikum Bu Irji, apa kabarnya? Apakah Ibu hari ini sehat saja Bu Irji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, saya juga ingin ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Irji tidak kelihatan bersemangat Bu, dan tidak kelihatan ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira apa sih masalah Ibu? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana Pak. Kira-kira apakah Pak Yus ada waktu? Mohon maaf Pak, kalau jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insyaallah ada Bu. Ibu nggak usah sungkan. Ibu tidak mengganggu kok Bu.
Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti, Bu? Ya, saya berharap akan mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini lah, Pak. Baik, Bu. Kira-kira masih ada yang lain, Bu, yang ingin Ibu dapatkan, Bu, dari percakapan kita nanti? Pak Is, ingat enggak beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Pak Is. Oh, insya Allah saya masih ingat, Bu. Tapi bagaimana bisa ya, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak pengawas itu Ibu itu mendapat teguran dari Bapak pengawas? Gini, Pak, sejujurnya selama ini ketika saya mengajar, Pak, saya menggunakan ini, Pak, tidak memakai buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari Bapak pengawas itu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari berbagai buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Pak. Kalau boleh tahu, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Oh iya, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Pak ya? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini cukup memudahkan pada para murid, Pak. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini saya tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Oh, sebenarnya itu sudah bagus loh, Bu. Kemudian soal output-nya, menurut Ibu bagaimana hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam. Dan cara belajarnya pun kan juga berbeda-beda, Bu. Oh iya, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Pak. Oh, nah itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin itu adalah seperti itu, supaya Ibu juga menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Ya, terima kasih Pak Yus. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak Yus. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus saya Pak Yus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini Pak Yus. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Pak gara-gara masalah ini. Oh, lalu kira-kira apa ya, Bu, yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah, Bu, selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Ibu pengawas Pak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya ya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, Bu ya. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya mungkin nanti kepada kepala sekolah gitu, Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Jadi gini, Bu, menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikannya
dan mempersiapkan diri saja, Bu. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan saja ya Pak ya. Ya Bu, amin ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Bu, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Nah, itu dia Pak. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi Pak. Iya, sebuah rencana sangat bagus sekali Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain Bu yang akan Ibu lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Pak, dan saya juga akan meminta kepada beliau, minta maaf ya Pak ya. Kemudian Iya. terkait proses belajar, ke depan saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga, saya akan meminta saran kepada Ibu Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Baik, Bu. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, Pak, setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar yang saya dalam mengajar saya, Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan, Pak. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, subhanallah Bu ya, luar biasa sekali. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide itu, Bu. Wah, Alhamdulillah. Syukurlah Pak Yus. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, Pak Yus. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Pak Yus. Iya, Bu. Alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Adakah batasan waktunya, Bu? Nah, itu dia, Pak. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi lah, Pak. Tatap muka ke depannya, Pak. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, Pak. Kemudian mematuhi peraturan yang ada lah, Pak, termasuk aturan dari pengawas tentang menggunakan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui ibu pengawas. Iya, Bu. Bapak Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa kira-kira ya yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu itu? Nah, terkait masalah ini, Pak, ini juga masih dalam pikiran saya, Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, lah, Pak. Wah, ini ide yang sangat bagus sekali nih, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, Bu. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin ya, Pak ya. Pak, terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, Pak. Baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan ini, Pak, dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak ya. Ya, Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama, Bu. Jadi ini mohon maaf kali lah, Pak. Kebetulan saya ada janji dengan murid dengan para murid dan wali kelas juga ini Pak. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan upacara jadi petugas nanti di hari Senin nanti Pak. Ya, Bu. Dipersilahkan, Bu. Silahkan. Ya.
Terima kasih ya Pak Yus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yus. Waalaikumsalam, sama-sama ya Bu Irji. Pak Yus. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak Yus ya. Ya, alhamdulillah Pak, sudah Pak. Baiklah, saya langsung saja ini ya Pak Yus ya. Ya Pak, persilahkan Pak. Luar biasa loh Pak Yus tadi praktek coaching yang Bapak laksanakan terhadap Ibu Irji tadi sebagai coach. Saya melihat sudah apa namanya ya, sesamemetri ya Pak ya, yang yang dan apakah saat coaching tadi sudah sesuai dengan indikator yang tadi di awal percakapan kita sebelumnya melaksanakan coaching Pak Yus? Oh ya Pak, baik Pak. Berdasarkan catatan saya Pak, alhamdulillah sudah sesuai Pak dengan indikator yang kita harapkan bersama Pak. Koci juga sudah memunculkan ide-ide kreatifnya, langkah-langkah sudah mulai jelas. Jadi intinya 4 alur tirta itu sudah terlihat jelas Pak. Alhamdulillah Pak Yus ya. Saya tadi juga mengamati coaching Pak Yus. Sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot ya kan Pak Yus, sehingga ide-ide coaching itu tergali dan terlihat jelas idenya. Siapa saja yang terlibat, waktu pelaksanaannya, dan lain-lain sebagainya. Semua itu saya lihat tadi sudah sangat jelas Pak Yus. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak Yus. Nah, dari ketiga potensi seorang coach, kira-kira yang mana untuk kedepannya yang akan Bapak kembangkan? Ya Pak, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot Pak. Tapi lebih luas lagi, lebih eksplor lagi sehingga bisa menggali lagi lebih dalam potensi seorang Puci Pak. Karena saya yakin setiap orang itu punya potensi yang luar biasa di dalam dirinya. Kita hanya menuntun saja ke arahnya, ke arah yang lebih baik lagi Pak. Baik, alhamdulillah Pak Yus. Saya pikir cukup ya Pak Yus ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Yus. Ya, sama-sama Pak, sama-sama Pak. Pak. Assalamualaikum Pak Yus. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.